Israel kan membalas. Betul. Lalu setelah membalas dia tidak hanya sekedar membalas, tetapi juga memperluas kekuasaannya menjadi Israel Raya. Menjadi Israel Raya. Diambil itu Lebanon Selatan. Lalu kemudian sekarang Beirut itu diserang juga. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Seorang profesor, juga guru besar HI atau Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, yaitu Pak Profesor Hikmanto, mengatakan adanya upaya Israel untuk melakukan perluasan wilayah sampai ke Lebanon. Itu yang dikatakan oleh Pak Profesor Hikmanto. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Israel melakukan perluasan wilayah sampai ke Lebanon? Apakah ini cuman serangan balasan atau tidak? Jadi, pada saat Profesor Hikmanto mengatakan seperti itu, apakah ada datanya? Nggak ada kan? Dia nggak menyebut misalnya dari Times, misalnya dari Al Jazeera, dari penelitian ini, penelitian itu, dari Reuters dan sebagainya. Dia tidak menyebut ya nama penelitiannya apa, lembaganya apa, enggak. Jadi berarti itu berdasarkan perasaan daripada Pak Hikmanto. Jadi bayangkan seorang profesor itu ngomongnya itu ngasal gitu ya, berdasarkan perasaan gitu ya, berdasarkan kebencian gitu. Padahal pada faktanya menurut data dari Reuters, ya lagi-lagi kita bicara by data. Saya tidak asal mangap di sini ya. Saya ngomong by data. Menurut data dari Reuters, ternyata wilayah yang sekarang dikuasai oleh Israel itu bukan wilayah Israel, itu tetap wilayah Lebanon. Ya, itu dari sudut pandang hukum internasional. Cuman karena pasukan Israel itu memburu Hizbullah, seakan-akan itu adalah wilayah daripada Israel. Padahal pada faktanya nggak seperti itu. Ya, jadi Profesor Hikmanto ini seperti melebih-lebihkan gitu ya, nggak ngomong by data gitu ya. Jadi ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya. Karena kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kalau pengamat itu sudah punya gelar profesor, kompresor bocor gitu ya, biasanya kalau kita kritik itu warga Konoha itu pasti akan mengatakan, lu mah apa, lu apa ya, lu masih konten kreator, lu apa. Dia kan udah profesor, Hikmanto itu udah profesor, ya guru besar. Lu apa? Lu hanya masyarakat biasa. Pasti banyak warga Konoha yang mengatakan seperti itu. Di video sebelumnya ada banyak yang mengkritik seperti itu. Emang lu lebih cerdas daripada Profesor Hikmanto? Emang lu lebih hebat daripada Profesor Hikmanto? Jadi ini pola pikir yang keliru ya menurut saya pribadi. Emang kalau Hikmanto itu profesor nggak bisa dikritik gitu? Ya, yang ngegaji dia kan dari pajak masyarakat. Dia kan PNS ya. Dia guru besar di Universitas Indonesia. Boleh dong, saya bayar pajak. Anda juga bayar pajak. Boleh-boleh aja gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit. Lu apa? Lu tahu apa dengan HE atau hubungan internasional? Lu bisa apa? Jangan seperti itu ya. Di video sebelumnya banyak tuh yang mengkritik seperti itu. Jangan seperti itu. Pemikiran yang sangat kolot sekali gitu ya. Itu pemikiran yang bikin negara kita susah maju. Yang saya kritik itu masalah publik, bukan masalah jabatan, bukan masalah pribadinya gitu. Nggak ada urusan dengan masalah pribadinya. Mau dia punya istri 50 kayak, mau punya istri satu batalion kayak, nggak jadi masalah. Itu masalah pribadinya. Yang saya kritik itu masalah publik. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Apakah dia nggak kepikiran gitu ya? Ada orang yang mengkritiknya gitu? Apakah dia nggak kepikiran ada kaum intelektual yang mengkritisi gitu? Jadi kita sebagai kaum intelektual harus mengkritisi dong, karena ini akan dikonsumsi oleh publik. Karena selama ini pengamat-pengamat di Konoha itu sudah terlena, gak ada yang berani mengkritik gitu ya. Ya konten kreator di Konoha itu yang mengikuti apa yang dikatakan oleh pengamat-pengamat. Ya mereka tidak pernah mencek data, ya boro-boro mencek data. Kita adalah bangsa yang paling mudah disusupi oleh hoax gitu ya. Konoha itu adalah salah satu bangsa yang paling mudah terkena hoax. Itu menurut data. Saya tidak asal mangap guys ya. Ada datanya gitu. Jadi kalau saya mengkritik Pak Hikmanto itu bukan karena saya si paling cerdas gitu, saya si paling wow, enggak. Ya emang kalau dia sudah profesor, sudah nggak pernah salah gitu, nggak bisa dikritisi lagi gitu. Boleh dong kita kritisi, ya kan? Ya, jadi ini namanya budaya feodal. Kalau ada orang yang mengatakan, lu tahu apa tentang HE? Lu tahu apa?
Lu itu masih cetek. Dia udah cerdas, punya gelar profesor dan sebagainya. Ini menuhankan gelar gitu. Menuhankan kedudukan. Ini namanya feodalisme. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang bisa jadi negara maju kalau feodal, nggak ada. Ini namanya feodalisme. Ini berbahaya sekali kritikan seperti ini. Berbahaya sekali gitu ya. Saya bicara by data. Ya, saya tidak asal mengkritik gitu. Ini menurut data dari Reuters ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Reuters. Reuters mengatakan itu nggak benar. Israel itu tidak melakukan invasi gitu. Artinya gini, jangan karena kita benci dengan Israel lalu kita mengiyakan apa yang dikatakan oleh Profesor Hikmanto ini. Karena dia profesor kita mengiyakan gitu. Semua yang dikatakan kita mengiyakan, nggak boleh gitu dong. Ya kita boleh mengkritisi. Saya juga sering dikritisi kok. Ya bahkan ada konten kreator bernama Nong. Saya tuh tiap hari dikritisi gitu. Ya kadang juga nggak nyambung sama yang saya katakan. Tapi saya marah enggak. Bahkan saya berterima kasih gitu. Saya nggak marah kok. Saya nggak mengumpat balik kok. Biasa aja gitu. Ya, jadi itu iklim berdiskusi yang baik gitu ya. Bahkan kemarin waktu saya podcast dengan Guru Gembul, saya kritik Guru Gembul kok. Ya, nggak. Apakah dia marah? Enggak. Biasa aja. Ya, biasa aja, nggak jadi masalah. Ya, sekolah Guru Gembul juga saya kritik gitu. Jadi, nggak jadi masalah. Kritikan itu sangat bagus sekali ya. Kalau kita memahami esensi daripada kritikan itu sendiri. Ya justru Profesor Hikmanto ini berterima kasih gitu ya. Karena saya kritik, kenapa? Karena saya menjelaskan fakta yang sebenarnya. Ya mungkin Profesor Hikmanto ini nggak baca buku ya, nggak baca data gitu ya. Data yang ilmiah tapi ya. Bukan data yang berpihak pada warga Konoha. Jadi pengamat-pengamat di Konoha itu seperti Profesor Hikmanto ini ya. Mereka biasanya akan berbicara, berucap sesuai selera pasar. Saya nggak tahu ya, menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, sepertinya pengamat-pengamat di Konoha itu sebelum on kamera, sebelum kamera dihidupkan, kayaknya mereka itu di briefing dulu deh ya, di belakang layar ya. Nanti kamu ngomongin seperti ini ya, kamu ngomong seperti ini ya, nanti pura-pura ini ya. Kayaknya seperti itu deh ya. Jadi ada semacam settingan gitu ya. Ya, kemudian apakah media-media di Konoha itu dibayar oleh Iran? Ada dugaan yang mengatakan seperti itu ya. Media-media di Konoha itu dibayar oleh Iran gitu ya. Supaya apa? Supaya media-media di Konoha itu berpihak pada Iran. Dan ya propaganda Iran ini kan luar biasa. Lebih hebat daripada propaganda Jerman zaman dulu. Lebih hebat daripada Om Goebbels ya zaman dulu. Lebih hebat daripada propaganda Om Kumis zaman dulu. Ya, zaman Perang Dunia Kedua. Jadi ini sangat perlu kita pertanyakan gitu. Kenapa pengamat-pengamat di Konoha itu selalu pro terhadap Iran gitu ya? Walaupun Iran itu porak-poranda, mereka akan mengatakan, oh Iran itu yang menang gitu ya. Pengamat-pengamat lain juga seperti itu ya. Yang menang itu adalah Iran ya. Yang kalah itu adalah Amerika ya. Semenjak kapan Iran kalah? Nggak mungkin lah. Ya, seiman dengan gue nggak mungkin kalah ya. Jadi karena seiman mereka akan bela mati-matian. Mereka nggak benar-benar netral gitu. Jadi profesor itu, pengamat itu, dia kan digaji oleh masyarakat gitu ya. Dia seorang PNS gitu ya. Dia seorang guru besar. Tapi ya, dia tidak netral gitu. Harus netral. Bayangkan seorang profesor guru besar ya, ya tidak netral. Bagaimana dengan murid-muridnya coba? Pantesan ya nggak semuanya tapi disclaimer-nya sarjana di Konoha itu ya nggak mutu gitu ya, nggak semuanya tapi disclaimer-nya ada juga yang mutu ya, nggak mutu. Sekarang ini kalau saya perhatikan nggak berfaedah. Bahkan jurnal-jurnal eh, dari Universitas Konoha itu banyak plagiat gitu ya. Ya jangankan mahasiswa, sekolah profesor juga banyak kok ya jurnalnya yang bermasalah. Jadi jangan silau dengan gelar profesor, oh karena profesor wow gitu. Tapi gini, saya menghargai Pak Hikmanto ini secara pribadi gitu, nggak jadi masalah. Ya, saya menghargai gitu ya. Tapi kalau bicara tentang kejujuran yang nggak boleh seperti itu ya, karena dia profesor, kita langsung ciut nyadilin, nggak boleh seperti itu ya. Ya dengan kerendahan hati saya mengatakan, ya Pak Hikmanto ini seringkali bicara tanpa data gitu ya, data yang ilmiah tapi ya, bukan data yang berpihak pada gue gitu ya. Jadi kita tidak boleh ya, berpihak gitu. Sebagai pengamat itu nggak boleh berpihak ya. Tapi pengamat di Konoha itu kan rata-rata berpihak ya, berpihak pada yang seiman. Nggak ada alasan lainnya, karena seiman, seagama gitu.
Ya, pengamat itu harus netral, nggak boleh subjektif, harus objektif ya. Cuma pengamat di Konoha itu kan ya rata-rata berpihak pada yang seagama, sealiran gitu ya. Ya walaupun Iran itu Syiah, kalau sama-sama seagama mereka biasanya akan terdukung kok ya. Ada yang mendukung diam-diam, ada yang mendukung terang-terangan ya. Yang mendukung terang-terangan itu ya pengamat gitu. Apakah saya benci dengan Syiah? Enggak benci dengan Syiah juga, enggak benci. Tapi saya benci dengan orang yang tidak jujur, orang yang tidak netral. Karena ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ini akan mempengaruhi tindakan masyarakat. Pantesan masyarakat kita itu benci dengan Israel terus gitu ya, dari dulu membenci Israel. Ya, padahal Israel tidak pernah menjajah Konoha gitu. Ya karena apa? Karena diperparah oleh pengamat-pengamat gitu ya. Pengamat ini dipengaruhi oleh apa? Banyak hal ya yang mempengaruhi pengamat ini. Ada doktrin masa kecil ya, kemudian ada pengaruh daripada pemuka agama, ada pengaruh daripada ayat-ayat kitab suci gitu ya. Jadi ya, di Konoha itu kan tanpa kita sadari kan ada tuh ya banyak pengamat atau bukan pengamat sorry pemuka agama yang ngata-ngatain Israel. Bahkan mereka bisa ceramah berjam-jam hanya ngata-ngatain Israel. Tapi ketika kita minta solusi mereka nggak bisa ngasih solusi. Mereka cuma bisa ngatain terus gitu ya sepanjang ceramah. Tapi kita minta solusi nggak ada solusi. Ya diem gitu ya nggak ada solusi. Jadi di video ini saya memberikan solusi gitu ya. Saya tidak hanya mengkritik gitu ya. Solusinya apa? Jadi gini guys ya. Kalau kita mendengar berita-berita di Konoha, kita harus mempertanyakan gitu. Ya itu solusinya. Jangan langsung percaya, nyari sendiri gitu ya. Sekarang kan sudah zamannya AI, kita bisa mencari informasi dengan cepat gitu ya. AI itu cepat banget gitu ya. Informasinya kita nyari data di sana, nyari sumber di sana. Ya. Jadi jangan mau dibodohi oleh para boomers pengamat-pengamat di Konoha gitu ya, yang sudah tua-tua gitu ya. Ya mereka kan nggak terlalu familiar dengan data ya. Mereka berpikir mereka itu hebat gitu ya. Padahal mereka itu ya dikritisi oleh kaum intelektual seperti ini gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu percaya gitu, harus skeptis gitu ya. Apakah itu benar, apakah itu bermasalah, apakah itu tendensius. Jadi kalau saya perhatikan Pak Hikmanto ini sangat tendensius sekali ya. Sangat berpihak pada Iran. Tendensius atau mereka membenci Israel gitu ya. Karena faktor-faktor sejarah-sejarah zaman dulu gitu ya. Ya, kita tuh ya seperti dilahirkan untuk membenci Israel, padahal Israel tidak pernah menjajah Konoha. Ya, seperti yang dikatakan oleh para peneliti yang ada di Konoha, ya, sepertinya kebencian terhadap Israel ini diciptakan untuk apa? Untuk urusan bisnis. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian solusi selanjutnya, ya kita ngambil pengamat itu dari yang netral lah, ya misalnya dari agama minoritas kayak gitu. Jangan dari mayoritas terus ya. Otomatis mayoritas pasti akan ngata-ngatain Israel kan, nggak mungkin nggak ngata-ngatain kan, wong udah didoktrin dari kecil kok seperti itu ya kan, udah dari kecil diajarkan bahwa Israel itu jahat dan sebagainya. Jadi sekali-sekali ngambil dari minoritas lah ya. Dari minoritas sih ada Bu Monik, tapi Bu Monik ini dipanggil bukan untuk ya belajar gitu ya atau nyari informasi, bukan, tapi untuk dikata-katain, dibully gitu. Kadang saya kasihan dengan Bu Monik. Bu Monik itu dipanggil untuk supaya dikata-katain gitu ya, dikeroyok gitu ya, dikeroyok rame-rame gitu. Dan saya salut juga dengan Bu Monik ya. Bu Monik ini pantang menyerah gitu ya. Dan dia juga jarang berkata kasar kok ya. Ya jadi ya, mohon maaf bagi yang itu videonya. Ya saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Ya, saya tidak berpihak pada Bu Monik juga. Ya sekali-sekali pengamat itu diambil dari minoritas gitu. Jangan dari mayoritas terus gitu ya. Ya biar imbang gitu ya. Jangan satu pihak gitu ya. Oh yang salah ini Israel, semua kesalahan Israel, nggak boleh seperti itu ya. Sebenci-bencinya kita dengan Israel nggak boleh seperti itu. Apakah di Israel itu ada orang baik? Ada. Apakah di Iran itu ada orang baik? Ada. Ya, jadi kita nggak bisa melihat suatu masalah itu hitam putih. Oh ini salah, ini benar, nggak bisa seperti itu. Ya, suatu negara itu ada benar ada salahnya gitu ya. Nggak bisa dilihat dari sudut pandang hitam putih gitu. Ya, kita tuh terbiasa berpikirnya hitam putih, nggak boleh seperti itu. Sama seperti Profesor Pak Hikmanto, ketika dia profesor, guru besar, lalu kita menganggap bahwa dia berilmu, nggak juga. Ya, itu namanya hitam putih, feodal lagi gitu ya. Hitam putih plus feodal, itu namanya feodalisme. Ya,
Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak. Video ini ada yang memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bella juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.